Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, bermula ini itu bab. Yukhtaru, dipilih, lil mayiti, bagi mayit. Siapa qaumun, qaum solihuna yang soleh, siapa qaum. Yakunu, yang ada, siapa mayit itu mahum, bersamaan dengan qaumun solihun. Bab ini menjelaskan tentang bahwa seorang mayit itu sebaiknya dikuburkan bersama dengan orang-orang soleh. Syukur-syukur orang tersebut itu dalam hidupnya terbiasa berkumpul dengan mereka. Ya, kita misalkan komunitasnya kita soleh, biasanya dengan orang-orang soleh tersebut dimakamkan sebisa mungkin ya dengan mereka, begitu. Rawa, meriwayatkan siapa Abu Sa'id al-Malayani, Abu Sa'id al-Malayani, wa Abu Bakrin al-Khuraiti, dan Abu Bakar al-Khuraiti, an Aliin, dari sahabat Ali, radhiya, semoga meridai siapa Allah anhu, pada Sayyidina Ali. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, pada ucapan amarona Rasulullah. Amarona, memerintahkan kepada kami, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anatfana, pada hendaknya menguburkan siapa kami, mautana, pada mayit-mayit kami, wasato qaumin, di dalam tengahnya kaum solihina yang soleh, siapa kaum. Bahwa Allah itu, Rasulullah itu memerintahkan kita, para sahabat waktu itu, kata Sayyidina Ali, untuk menguburkan mayit di tengah-tengah orang yang soleh. Kenapa demikian? Fa innal mayyita, maka sesungguhnya mayit itu yata'adza, menerima rasa sakit siapa mayit, biljari, sebab tetangga, asu, yang buruk. Karena seseorang mayit itu ketika dia dikuburkan di sebelah tetangga yang buruk, yang disiksa oleh Allah, maka dia pun menerima rasa ketidaknyamanan, ya. Kama yata'adza, sebagaimana olehnya menerima sakit siapa kama yata'adza, seperti sebagaimana olehnya menerima sakit bi sebab jarisu, siapa al-ahya'u, orang-orang yang hidup. Sebagaimana kita itu tidak nyaman ketika kita hidup itu berada di sebelah orang yang buruk, baik perilakunya, kebiasaannya, ya. Kita kan nggak nyaman, gitu. Kita nggak nyaman. Kalau ada apa buat mereka, kita pun ikut merasakan, ya, kita ikut merasakan. Maka dari itu, sebisa mungkin begitu, kita itu hidup memilih tetangga mana, tetangga yang layak kita sebelahin, ya, dengan mana yang tidak, gitu. Karena itu tadi, kalau kita tetangga kita baik, soleh, kita nyaman, ya, kita merasa aman. Karena pasti kalau ada apa-apa pun mereka akan cepat untuk membantu kita, menolong kita. Kalau mereka baik pun akan dengan sendirinya, begitu. Kalau kita memang niat baik, punya niat baik, ketika punya tetangga baik, kita pun akan terbawa untuk mudah ikut melakukan kebaikan tersebut. Wa kharaja, dan mengeluarkan siapa Abu Nuaim marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu', idza mata ahadukum li ahadikum idza mata, di dalam ketika mati, li ahadikum, bagi salah satu dari kalian, siapa mayit. Ketika ada seorang meninggal dunia, fahassinu, maka perbagusilah akfanahu, pada beberapa kafannya mayit. Ketika ada seorang meninggal, maka kita diperintahkan untuk mengkafani dia dengan kafan yang paling baik, atau
mengkafaninya dengan cara mengkafani yang terbaik. Cara mengkafani artinya antara 3 lembar dengan 5 lembar, misalkan lebih baik 5 lembar. Menutupi dengan yang sekedar seperlunya saja, ya tentunya yang menutupi lebih baik daripada seadanya saja begitu. Wajilu, dan bersegeralah kalian biinjazi wasiyatihi, dengan melestarikan wasiatnya mayit. Kemudian yang kedua, jika memang mayit memiliki wasiat, meninggalkan wasiat, maka segera kita harus segera untuk melaksanakannya. Sebisa mungkin sebelum dimakamkan gitu, kita harus semuanya harus tahu apa wasiat daripada si mayit. Kalau bisa dilaksanakan segera sebelum dia masuk ke dalam kubur, ya. Wa amiku, dan dalamkanlah lahu bagi mayit fi qabrihi, di dalam kuburannya mayit. Kemudian jika mengkubur, maka sebisa mungkin kuburannya diperdalam sedalam mungkin, ya. Apalagi kita tahu sekarang kuburan, tanah kubur sudah susah untuk dilebarkan. Maka jika memang baru begitu, jika memang dia pertama dimakamkan yang pertama, kalau bisa ya paling dalam, sehingga nanti jika memang diharuskan ditumpuk tidak sampai merusak atau tidak sampai harus memindahkan atau menyakiti daripada orang yang pertama dimakamkan. Kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, ya. Wajanibu, dan jauhkanlah pada mayit jarasu'i, pada tetangga yang buruk. Kemudian pilihlah posisi yang jauh dari orang yang jelek, orang yang buruk. Kalau berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal yanfa'ul jaru salihu fil akhirati, wahal yanfa'u, apakah memberi manfaat apa al-jaru, tetangga as-solihu yang soleh, fil akhirati, di dalam akhirat. Apakah tetangga yang baik itu memberi manfaat di akhirat, kata sahabat kepada baginda Nabi. Allah bersabda siapa Nabi, hal yanfa'u fid dunya. Dijawab dengan pertanyaan, hal yanfa'u, apakah memberi manfaat siapa al-jaru soleh fid dunya, di dalam dunia. Apakah di dunia mereka bisa memberi manfaat kepada kita? Tetangga kita yang baik apakah bermanfaat kepada kita? Ya, kita merasa aman, kita merasa terbantu, ya, kita butuh apa-apa dia cepat tanggapnya. Kalau pun demikian sebaliknya, tentu kita merasakan manfaat bersebelahan dengan orang baik. Kalau berkata siapa sahabat, na'am, benar, yanfa'u al-jarus saleh fid dunya, bermanfaat orang yang tetangga yang baik kepada kita. Qala bersabda siapa Nabi, kadzalika, dengan seperti itulah, yanfa'u al-jarus saleh fid dunya, yanfa'u, bermanfaat, memberi manfaat siapa al-jarus saleh fil akhirati, di dalam akhirat. Seperti itu pula keadaannya tetangga yang baik ketika di akhirat pun sama, memberi manfaat juga. Wa min huna, dan dari inilah hadis, ya, makhraj Abu Nuaim, istahabba, menganggap baik atau mensunahkan siapa ulama, para ulama, ayak sita, pada hendaknya menunjukkan atau yang menghendaki siapa insanu, insan, bimayitihi, dengan mayitnya insan. Nah, dari sinilah kemudian kita disuruh untuk mengusahakan dengan mayit kita al-qabro, pada kuburan, min kuburis solihina, dari beberapa kuburannya orang soleh. Kalau kita nguburin mayit, sebisa mungkin kita nguburinnya di antara orang-orang yang soleh, ahlil khairi, dan orang yang ahli kebaikan. Tabarukan, karena mencari barokah, bihim, dengan
solihin wa ahlil khair, wa tawassulan dan karena mencari perantara ilallahi kepada Allah Ta'ala, bikurbihim dengan kedekatannya solihin wa ahlil khair, ya, dengan harapan dekat dengan mereka akan ikut tergolong dalam golongan ahli soleh wal ahlil khair. Waqad huqiyah dan benar-benar diceritakan apa anna imro'atan sesungguhnya seorang perempuan itu tufinat dikuburkan siapa imro'ah bijiwari syaksin dengan sebelahnya seorang fasikin yang fasik. Ada seorang perempuan yang dimakamkan di dekat orang fasik. Bahkan dan ada siapa imro'ah itu minas solihat termasuk dari orang yang soleh. Padahal perempuan tadi orang yang soleh. Fajaat maka datang siapa imro'ah ila ahliha sesudah meninggal, sesudah dimakamkan mendatangi keluarganya. Ila ahliha kepada keluarganya. Imro'ah tadi fil manami di dalam tidur. Waqala dan berkata siapa imro'ah ma wajadtum. Apakah tidak menemukan siapa kalian maudi'an pada tempat tadfununi yang menguburkan siapa kalian pada saya fihi di dalam maudi illa farnal jiri kecuali kuburannya orang yang fasik. Apakah kamu nggak menemukan tempat lain selain di dekatnya dia nih, kata perempuan tadi di dalam mimpinya keluarganya. Akhirnya bagaimana fana basya maka menggali siapa aluha. Akhirnya kuburannya digali oleh keluarganya. Fana basya maka menggali siapa aluha keluarganya imro'ah al-mautiha pada tempat wasa'alu dan bertanya siapa ahluha. Anhu dari Farnaljir, ya, anhu dari Farnaljir. Kemudian mereka bertanya siapa Farnaljir itu tadi. Ya, faqalu berkata siapa ulama la'alal murad mungkin saja bermula yang dikehendaki bi farnil jiri dengan kalimat farnil jir huwa qabru fulanin, yaitu kuburannya fulan al-fasik yang fasik. Bisa jadi itu adalah kuburannya seorang yang fasik. Ya. Fa'akhrajuhu maka mengeluarkan siapa aluha pada imro'ah min jiwari dari sebelahnya farnal jir, walam yungkir dan tidak mengingkari alaihim atas ahluha siapa ahadun seseorang minal ulama dari para ulama. Dan walaupun sudah dikubur digali lagi dipindahkan menjauhi daripada kuburan orang fasik tadi, meskipun demikian para ulama tidak ada satupun yang mengingkari, menyalahkan, ya. Artinya memang sebaiknya orang baik dikumpulkan dengan orang yang baik. Wadufina dan dikuburkan siapa syaksun seseorang minal a'robi dari orang kampung. Faro'ahu maka melihat pada syaksun siapa waladuhu anaknya syaksun ba'da mautihi di dalam sesudah kematiannya syaksun. Ada kisah lagi seseorang yang dimakamkan, kemudian anaknya melihat sesudah matinya, faqala maka berkata siapa walad lahu pada syaksun ma pada apa fa'ala melakukan siapa Allah wa Allah bika dengan kamu, dengan Tuhan, apa yang Allah lakukan terhadapmu. Faqala maka berkata siapa syakhs khairan pada kebaikan, saya dapat kebaikan. Wairani selain sesungguhnya saya itu tufintu dikuburkan siapa saya biizai fulainin dengan lurus dengan fulan, dengan kuburannya fulan, dengan lurusnya kuburannya fulan. Wakana dan ada siapa fulan itu fasikon fasik. Saya persis banget lurus dengan kuburannya fulan yang fasik. Fakulu qalil maka bermula setiap sedikit yahsulu yang hasil apa kulun indi pada saya. Maka ketika ada hal-hal peristiwa sesuatu yang terjadi pada saya, itu raun ketakutan min syiddatima dari beratnya perkara yu'adabu yang disiksa bihi, yu'adabu yang disiksa siapa fasik bihi dengan ma. Maka ketika dia mendapati sesuatu yang menyakitkan walaupun itu kecil, ya,
yang dirasakan oleh si syakhsun tadi, padahal dia nggak termasuk golongan orang yang fasik, itu sudah sangat menakutkan bagi dia karena dia melihat apa yang Allah lakukan terhadap orang fasik tadi, min anwa'il uqubat, dari bermacam-macam hukuman gitu. Itu maksud daripada bahwa kita ketika dikuburkan di sebelah orang yang mendapatkan siksa, kita juga akan merasakan ketidaknyamanan itu tadi. Nas'alu, memohon siapa kita, Allah pada Allah al-afiyat, pada keselamatan, wal mauta, dan pada kematian, ala tauhid, menetapi atas tauhid. Amin. Semoga mengabulkan doa siapa engkau ya Allah. Walhamdu, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, yang menjadi Tuhannya alam semesta. Sudah kemarin yang diceritakan saya ini ya. Babuma, bermula ini itu bab menerangkan perkara ja'a, yang datang apa mafi kalamil qabri, di dalam ucapannya kuburan. Kuburan itu akan berbicara lil abdi, kepada seorang hamba, idza wudi'a, di dalam ketika diletakkan siapa abad fihi, di dalam kubur. Ketika kita meletakkan seorang mayat di dalam kuburan, maka apa yang diucapkan kuburan terhadap dia yang kita tidak mendengarnya. Rawa, meriwayatkan siapa Turmudi, Imam Turmudi, anna Rasulullah, pada riwayat anna Rasulullah ila akhirih, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakhala, masuk siapa Rasul, musallahu, pada tempat sholatnya Rasul. Suatu saat Rasulullah masuk ke dalam musola, faro'a, maka melihat siapa Nabi, unasan, pada beberapa manusia, yuksiruna, yang memperbanyak siapa unas, al-kalama, pada ucapan, pada ngobrol. Rasulullah pernah melihat orang-orang di dalam musola ngobrol. Maka maka bersabda siapa Nabi, ama, ingatlah, innakum, sesungguhnya kalian itu, lau aksartum, jikalau memperbanyak siapa kalian, min dzikri hadhimil ladzati, dari mengingat perkara yang merusak kenikmatan, yakni menegaskan siapa Rasul al-mauta, pada kematian. Kalau kalian semuanya ingat mati, lasagolakum, sungguh akan menyibukkan apa zikri hadimil ladzat, pada kalian, ama, dari perkara Allah yang melihat siapa saya, minkum, dari kalian. Maka ingat itu akan membuat kalian gak akan sempat ngobrol ya. Fa innahu, maka sesungguhnya tingkah itu, lam yakti, tidak datang, alal qabri, atas kuburan, apa yaumun, hari, illa takallama, kecuali berbicara apa kubur, fihi, di dalam yaum ya. Maka sesungguhnya kata Nabi, tidaklah hari itu berlalu kecuali kuburan itu berbicara. Fayaqulu, maka berkata siapa kubur, ana, bermula saya itu, baitul gurbati, tempatnya mengelana, tempatnya keterasingan ya. Ana baitul gurbati, itu baitul gurbati, tempatnya pengasingan. Ana bermula itu baitul wahdati, tempatnya sendiri. Ana bermula itu baitul adzabi, tempatnya siksa. Setiap hari kuburan itu berbicara demikian. Ana baitud dudi, ana bermula itu baitud dudi, tempatnya cacing atau tempatnya belatung. Fa idza dufina, maka di dalam ketika dikuburkan siapa al-abdu, seorang hamba, al-mu'minu, yang mukmin, qala, berkata lahu, pada al-abdul mu'min, al-qabru, kuburan. Dan ketika seorang mukmin dikuburkan, maka kuburan akan berbicara kepadanya, marhaban wa ahlan, ama innaka kunta lahaba mayamshi ala dhuhri, fa idza awaituka al-yawma sirta ilayya fasatarasun ima'aka, fayattasi'u lahu matta basarihi wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Ketika seorang mukmin dikuburkan, maka kuburan akan berbicara kepadanya, marhaban ya, berluas, berlapang dadalah, atau
terimalah kelapangan, wa ahlan, dan selamat menjadi keluarga. Ama ingatlah, innaka sesungguhnya kamu itu kunta, ada siapa kamu, itulah habaman, sungguh paling dicintainya orang. Engkau, kata kuburan kepada orang mukmin, itu termasuk adalah orang yang paling saya cintai, yamsi, yang berjalan siapa man ala dhuhri, atas punggung saya. Ketika kita di atas dunia seperti sekarang, itu sungguh jika kita beriman, mukmin, maka kita adalah orang-orang yang dicintai oleh kuburan, orang-orang yang disukai oleh kuburan, orang-orang yang disenangi oleh kuburan. Faida awaituka, maka di dalam ketika menguasai siapa saya pada kamu, sekarang kamu sudah saya kuasai. Kalau kemarin kamu yang seolah-olah menguasai saya, dan sekarang karena kamu sudah ada di dalam kubur, maka giliran saya yang menguasai kamu. Al-yawma, di dalam hari ini, wasirta, dan menjadi siapa kamu, ilayya, kepada saya, kamu sudah jadi bagian saya. Fasatara, maka akan lihat siapa kamu, sun'i, pada perlakuan saya, ma'aka, bersama dengan kamu, maka kamu akan tahu apa yang saya lakukan terhadapmu. Fayatasi'u, maka menjadi luas, lahu, bagi Abdul Mukmin, madda basorihi, dengan sepanjang pandangannya Abdul Mukmin. Walaupun kuburan cuma 1 meter kali 2 meter, tingginya setinggi orang yang menguburkan, tapi ketika itu adalah orang mukmin, maka nanti akan melebar seluas pandangan mata, ya. Walaupun mungkin akan menyempit terlebih dahulu, karena orang mukmin pun nanti akan digencet, bahasa Indonesia itu dihimpit, ya, dihimpit terlebih dahulu oleh kuburan. Kemudian ketika kuburan sudah tahu dia orang soleh, orang mukmin, maka baru dia akan melebar. Semua kita akan dihimpit dulu oleh kuburan. Nah, itu wayuftahu, itu adalah perlakuan kuburan kepada orang mukmin. Wayuftahu, dan dibuka lahu bagimu Abdul Mukmin, apa babun, pintu, ilal jannati, menuju surga, dan dibukakan, ya, jalan, pintu, wah ini loh tempat kamu nanti. Maka seorang mukmin, ya, dia tidak akan merasa lama, ya, mungkin, ya, karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Wa idza dufina, dan di dalam ketika dikuburkan siapa al-abdu, seorang hamba, al-kafiru, yang kafir. Namun sebaliknya jika yang dikubur adalah seorang kafir, awil fajiru, atau pendosa, orang yang berdosa, qala, berkata siapa kubur lahu, pada abdul kafir, awil fajir, apal kubru, kuburan, la marhaban, tidak akan memberikan kelapangan, wala ahlan, dan tidak akan menerima menjadi keluarga. Ama ingatlah, innaka sesungguhnya kamu itu kunta, ada siapa kamu itulah abghadoman, paling dibencinya orang, yamsi, yang berjalan siapa man ala dhuhri, atas punggung saya. Ketika seorang kafir yang dikubur, maka dia tidak diterima oleh kuburan. Artinya kalau bisa jangan dikubur di situ. Gitu. Makanya pas kalau orang non muslim nggak usah dikuburkan, dibakar aja, dibuang ke laut gitu, ya. Nah, faida awaituka, karena orang kafir adalah orang yang dibenci oleh kuburan. Ya, selama dia hidup dibenci oleh kuburan. Faida awaituka, maka di dalam ketika menguasai siapa saya pada kamu, al-yauma, di dalam hari ini, wasirta, dan menjadi siapa kamu, atau kembali siapa kamu, ilayya, kepada saya, fasataro, maka akan melihat siapa kamu, sun'i, pada perlakuan saya, bika, dengan kamu. Qala, berkata siapa rawi, qala, berkata siapa rawi,
fayal taimu maka menghimpit apa kubur alaihi atas Abdul kafir awil fajir, hatta yaltaqiya sehingga bertemu, watak talifa ya, hatta yaltaqiya sehingga bertemu siapa Abdul, sebentar iya siapa Abdul kafir watak talifa dan berantakan apa ajla'uhu beberapa tulang iganya Abdul kafir, maka tulang iganya karena dihimpit berantakan ya. Sakitnya itu luar biasa ya, kita kalau urusan tulang saja di dunia baru saraf kejepit aja sakitnya udah bagaimana ya, apalagi tulang iga. Pak dokter paling paham itu gimana rasanya. Kita jatuh saja, anunya ada yang patah ya dok ya, itu sakitnya kalau udah tulang itu. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi asabihi dengan beberapa jarinya Nabi, fa'adkhala maka memasukkan siapa Nabi ba'dha pada sebagiannya asabi. Nabi itu memasukkan beberapa jarinya fi jawfi ba'din di dalam tengah-tengahnya sebagian yang lain, seperti ini. Kan tadi harusnya kayak gini ya, kanan kiri. Nah, masuk. Karena dihimpit. Qala bersabda siapa Nabi, wa yuqayyadu dan digandengkan lahu bagi Abdul kafir. Nah, apatis 9 watis una dan 99 apanya tininan ular jantan. Nah, kemudian akan dibelibet ya, akan dijatuhkan, akan dikumpulkan ke mayat kafir tadi 99 ular. Lau anna tininan, jikalau sesungguhnya satu ular, wahidan yang satu minha dari tis'un wa tis'una, dari 99 itu satu saja ular. Kita ngelihat mah kuburannya diem baik, tapi di dalamnya yaitu tadi orang mukmin aja bisa seluas pandangan mata kuburannya. Orang kafir ya sama, tapi bukan luasnya kuburannya. Kuburannya nyempit, ditambah lagi dimasukkan 99 ular, nggak kelihatan aja kitanya ya. Untungnya itu nggak kelihatan. Makanya jangan salah ya, yang kalau orang dulu sering banget diperlihatkan tanda-tanda kebesaran dengan ketika memakamkan seorang, tiba-tiba tanpa tahu dari mana di kuburannya datang ular. Jikalau di mana satu dari 99 ular tadi itu nafakho menyembur ya, menyemburkan bisa atau meniup siapa tininan wahidan fil ardi di dalam bumi ma'ambatat maka tidak akan menumbuhkan apa ard syai'an pada sesuatu ma baqiyat di dalam selama ada apa dunia, maka selama dunia masih ada, sekali dia bisanya keluar meniup kepada tanah tersebut tidak akan bisa menghidupkan apapun, ditanamin apapun nggak akan pernah hidup. Fayanhasuhu maka menggigit apa tis'un wa tis'una tininan pada Abdul kafir, hatta yufdo, digigit terus hatta yufdo sehingga didatangkan siapa bihi Abdul kafir ilal hisab, menuju hisab, sampai hisab digigitin terus sama ular sebanyak 99 tadi. Sumakola maka kemudian bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal kubru, sungguh pastinya bermula kuburan itu raudhatun, taman min riyadil jannati, dari beberapa taman surga, au hufratun atau satu jurang min khufarin nari, dari beberapa jurang neraka. Wakana dan ada siapa Abdullah ibni Umar,
Abdullah bin Umar radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhuma pada Abdullah dan Umar. Itu yaqulu berkata siapa Abdullah bin Umar, yaj'alullahu ta'ala lil qabri lisanan, yaj'alu menjadikan siapa Allah Ta'ala dalam keadaan maha tinggi siapa Allah lil qabri bagi kuburan lisanan pada lisan. Allah menjadikan lisan untuk kuburan, yantiku yang berbicara siapa kubur, fayaqulu maka berkata siapa kubur, yabna adama, wahai anak Adam, kaifa dalam keadaan bagaimana, kaifa dalam keadaan bagaimana, nasitani lupa siapa kamu pada saya, bagaimana kamu bisa lupa dengan saya, ama alimta, apakah tidak tahu siapa kamu, ani sesungguhnya saya itu baitud dudi, tempatnya belatung, wa baitul wahdati dan tempatnya sendiri, wa baitul wahsati dan tempatnya kesusahan. Wa fi riwayatin dan itu disebutkan di dalam satu riwayat anhu dari Abdullah bin Umar, innal qabro sesungguhnya kuburan itu layak sungguh menangis siapa kubur. Wa yaqulu dan berkata siapa kubur, ana bermula saya itu baitul wahsati tempatnya kesusahan, ana bermula saya itu baitul wahdati tempat sendiri, ana bermula saya itu baitud di tempatnya belatung. Wa fi riwayatin dan itu di dalam satu riwayat ukhra yang lain anhu dari Abdullah bin Umar, anal qabro, ucapan anal qabro la yukallimu, anal qabro sungguhnya kuburan itu la yukallimu, sungguh berbicara apa kubur, al-abda pada seorang hamba idza wudi'a di dalam ketika diletakkan siapa abad fihi di dalam kubur, fayaqulu maka berkata siapa kubur, ya ibna adama, wahai anak Adam, ma bermula apa itu goroka, menipu apa ma pada kamu bi dengan saya, apa yang membuat kamu jadi lupa sama saya, ama alim tak ama ingat apakah tidak mengetahui siapa kamu, anis sesungguhnya saya itu baitul zulmati tempatnya kegelapan, alam ta'lam apakah tidak mengetahui siapa kamu, ani pada sesungguhnya saya itu baitul haqqi tempatnya kebenaran. Fa in kana maka apabila ada siapa ibnu Adam itu muflihan orang yang bahagia, kalau ternyata orang yang dikubur tadi orang yang berbahagia, nasibnya baik, ajaba maka menjawab anhu dari ibnu Adam atau dari abad siapa mujibul qabri, seseorang yang menjawab kuburan, ada suara yang menjawab kepada kuburan tentang si siapa tadi, abdu tadi. Fayaqulu maka berkata siapa mujibul qabri, ara'aita apakah melihat siapa kamu, angkana pada sungguhnya ada siapa abad itu miman termasuk orang ya'muru yang memerintahkan siapa man bil ma'rufi dengan kebaikan, wa yanha dan mencegah siapa man minal anil mungkari dari kemungkaran. Apakah engkau enggak tahu kalau dia itu termasuk orang yang suka amar ma'ruf nahi mungkar, karena tadi dia itu orang yang muflih, karena dia termasuk golongan yang diselamatkan. Yang ketika kubur sudah berbicara demikian, akhirnya bagaimana? Qala berkata siapa rawi, fayaqulu maka berkata siapa al-qabru kuburan, fa inni maka sesungguhnya saya itu a'udu kembali siapa saya, alaihi atas man abdu tadi, khadro'a dalam keadaan hijau, maka kuburan akan berubah menjadi hijau. Wa ya'udu dan kembali apa jasad dulu jasadnya al-abad nuron dalam keadaan bersinar menerangi ya, watas udu dan naik apa ruhnya abad ila rabbil alamin menuju Tuhannya alam semesta. Kalau orang yang selamat itu kuburan sudah mengatakan demikian, dia akan berubah menjadi tempat yang hijau, tempat yang menenangkan, kemudian ruhnya si hamba tadi akan berubah menjadi cahaya yang naik menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu meriwayatkan pada hadis siapa Abu Ahmad Al-Hakim, Abu Ahmad Al-Hakim rahimah semoga merahmati pada Abu Ahmad Al-Hakim siapa Allah. Wa kana dan ada siapa Sufyan Ats-Tsauri,
Itu yaqulu berkata siapa Sufyan Al-Sari, man aksara min dzikril qabri. Man bermula siapa orangnya itu aksara memperbanyak siapa man. Ya Allah, siapa yang memperbanyak min dzikril qabri dari mengingat kuburan wajadahu, maka akan menemukan siapa man pada kubur raudhatan pada menjadi taman min riyadil jannati dari beberapa taman surga. Waman bermula siapa orangnya itu ghafala lupa siapa man an dzikrihi dari mengingat kubur wajadahu, maka akan menemukan siapa man pada kubur hufratan pada berupa satu jurang min hufarin nari dari beberapa jurang neraka. Kalau kita selalu mengingat kepada kuburan, maka kita akan menemukan tempat kita di kuburan nanti adalah sebuah taman dari pertamanan surga. Tapi kalau kita lupa terhadap kuburan, maka ketika kita memasukinya nanti kita akan mendapatinya menjadi satu jurang dari jurang neraka. Wakana dan ada siapa Ahmad bin Harbin, Ahmad bin Harb radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada Ahmad bin Harb. Itu yaqulu mengucapkan siapa Ahmad bin Harb, innal ardo sesungguhnya bumi itu la tata'ajabu sungguh kagum heran, sungguh heran apa art miman dari orang yumahidu yang meratakan ya, yang mengalasi, yang membuat alas siapa man majahu pada tempat tidurnya man linomi untuk tidur. Nah kita apalagi kita nih, kalau orang baru memakai alas tidur saja sudah membuat heran, apalagi kita yang alas tidurnya cakep-cakepan, spring bed, ya, nggak cukup hanya dengan tikar, nggak cukup hanya dengan karpet, ya, gatel-gatel kalau pakai tikar. Linaumi untuk tidur atau karena tidur, watakulu dan berkata siapa art ya bena Adam wahai anak Adam. Dia heran kepada kita manusia yang memilih alas tidur yang baik di dunia ya, sehingga kita lupa kita lupa tempat tidur kita di kubur. Ala ingatlah, tatafakkar berfikirlah kamu fituli riqatika di dalam panjangnya tidur kamu. Ingatlah, ala apakah tidak, ala tatafakkaru ya. Bukan ala yang apakah tidak berpikir siapa kamu fituli riqatika di dalam panjangnya tidur kamu fi jawfi di dalam perut saya. Wama baini dan tidak ada itu di dalam antara saya wa bainaka dan di dalam antara kamu apa furusun beberapa alas. Kamu lupa ya, sekarang kamu enak-enakan tidur beralaskan kasur. Apakah kamu nggak berpikir bahwa kamu nanti akan tidur panjang di dalam bumi, di mana antara kita dengan bumi tidak ada alas sama sekali. Wakilah dan diucapkan li ba'di suhadi kepada sebagian ahli zuhud. Ma bermula apa itu ablagul idoti, paling efektifnya beberapa nasihat ya. Paling mengenanya beberapa nasihat. Apa nasihat apa yang paling bagus atau paling efektif? Faqala maka berkata siapa ba'du suhad an-nadharu ilal amwat. Bermula ma ablagul idati itu melihat ilal amwati kepada beberapa mayit. Nasihat yang paling mengena yaitu melihat mayit. Ya, dia kemarin masih bersama kita ngobrol, sekarang dia udah tergeletak. Kemarin dia masih semangat sama kita berburu makanan, bahkan mungkin kemarin berebut makanan, kemarin masih ngopi ya. Sekarang mana? Ya, dia udah diem baik. Kita pun pasti akan demikian. Tapi yang melihat mayit pun yang dapat pelajaran atau tidak
hanya orang pilihan, ya kan? Hudal lil muttaqin, kan begitu. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang mau menjadikan dia petunjuk. Kalau orang nggak jadiin dia petunjuk, ya jangankan kematian, Al-Quran saja nggak akan bisa menjadi petunjuk manusia. Kalau mereka tidak mau menerima menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, apalagi orang mati. Orang mati, kita melihat orang mati bukan makin sadar, tapi malah ngingetin yang lain. Wah, bininya jadi janda nih, hartanya wah, dan seterusnya. Malah yang dipikirin begitu, ya nggak malah bikin pelajaran. Wakana, dan ada siapa ba'duhum, sebagian zuhad itu idza wajada, di dalam ketika menemukan siapa ba'duhum fi qalbihi, di dalam hatinya ba'duhum qasawatan, pada keras. Mereka itu ketika hatinya keras yadhabu, maka pergi siapa ba'duhum ilal maqabri, kepada beberapa kuburan. Ya, ketika mereka merasa hatinya kok sudah keras, ya dinasehatin kok nggak bisa ngaji misalkan kok berat, pilih yang lain sajalah begitu. Atau sholat rasanya males begitu. Ada orang baik kitanya malah hasud, ada orang sedekah malah kita menilainya dia sok-sokan, dan seterusnya. Itu adalah hati-hati yang keras. Maka mereka akan pergi menuju kuburan. Fayaro, maka melihat siapa ba'duhum al-mauta, pada orang-orang mati, waqad haja'u, benar-benar tidur siapa al-mauta, wangqata'a, dan putus apa amaluhum, amalnya al-mauta. Maka mereka akan datang ke kuburan. Untuk apa? Belajar dari orang-orang mayit tadi, di mana mereka saat itu, ya saat kita yang masih hidup melihat mereka sudah tidur begitu saja, sudah tidak bisa menambah amal baiknya. Mereka tinggal mempertanggungjawabkan. Kalau kebaikannya 10, ya mereka hanya merasakan kebaikan 10 yang mereka bawa, udah nggak bisa lagi berharap 11-12. Kalau mereka dosanya 100, ya sudah mempertanggungjawabkan dari dosa mereka, sudah nggak bisa protes, sudah nggak bisa menunda, minta dikembalikan ke dunia juga tidak bisa, ya sudah terputus amalnya, udah nggak bisa nambah lagi. Fayarji'u, maka pulang siapa ba'duhum waqad raqa, dan benar-benar lemas, ya lembut apa qalbu, hatinya ba'duhum. Pentingnya kita ke makam, ke kuburan itu begitu, menjadikan orang di dalam kuburan sebagai pelajaran, bukan malah kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Wah, saya sudah pernah ke kuburan sini, ke kuburan sini, ke kuburan sini. Berarti enggak rokok qalbuhu. Waqad haka, dan benar-benar meriwayatkan siapa Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri, yang berasal dari daerah Basrah, radhiyallahu, semoga muridnya siapa Allah anhu, pada Hasan Basri. Anau, sesungguhnya Hasan Basri itu sholat siapa Hasan Basri, ala janazatin, atas seorang jenazah, atas jenazah. Wahadoro, dan datang siapa Hasan Basri, dafnaha, pada menguburkan jenazah. Falamma danau, maka di dalam ketika mendekati siapa kaum bihi, dengan jenazah, ila khufrati, menuju liangnya, lubang kuburnya jenazah, nadat, sebentar, falamma danau bihi, yang awalnya dafnaha jenazah, kok kemudian bihi gitu, ila khufratihi. Nah, tapi begitu nggak mungkin kembali ke Hasan Basri, pasti yang dimaksud adalah orang yang mati. Falamma dana, mendekati bi, dengan mayit begitu dah, ila khufrati, menuju lubang kuburnya mayit, nadat, maka
berteriak, siapa imra'atun seorang perempuan bi'ala sautiha dengan paling tingginya suaranya imro'ah. Tiba-tiba ada perempuan yang berteriak. Ini adalah perempuan yang kehilangan dari jenazah tadi. Ya alal kubur, lau araftum man nukila ilaikum la akramtumuhu wa a'zastumuhu. Ya ahlal kubur, wahai penduduk kuburan. Dia berteriak berpidato kepada para kuburan yang ada di depannya. Walau lau araftum, jikalau mengenal siapa kalian, man pada orang, nukila yang dipindah, siapa man ilaikum kepada kalian, la akramtumuhu, sungguh akan memuliakan siapa kalian pada man nukil. Kalau kalian semuanya tahu siapa nih yang akan dikubur, maka kalian akan menghormati kepada dia, karena mungkin yang meninggal adalah orang yang di tengah-tengah masyarakat, orang yang terhormat. Nggak ada artinya ternyata kehormatan di dunia, ya. Sehingga ketika ada seorang perempuan yang menghantarkan orang yang mulia menurut dia di dunia tadi, dia sampai berteriak kepada ahli kubur dengan ucapan demikian, wa azastumuhu, dan memuliakan siapa kalian pada manukil. Tiba-tiba dibalas langsung suara dari dalam kubur, tanpa suara, tanpa rupa. Fasami'a, maka mendengar, sautan pada suara. Siapa? Hasan. Yang mendengarkan Hasan Basri saja nih. Fasami'a, maka mendengar siapa? Hasan Basri, sautan pada suara minal khufrati, dari lubang kubur. Yaqulu, yang mengucapkan siapa? Saut. Ama wallahi, ama ingatlah, wallahi demi Allah, laqad mukila, sungguh benar-benar dipindahkan siapa man ilaina kepada kita, bi auzarin, dengan beberapa dosa kal jibal, yang seperti gunung. Kehormatan di dunia tidak berarti apa-apa di kuburan, karena yang baik akan jadi tetap baik, yang buruk akan jadi buruk walaupun dimuliakan sedemikian rupa, ya. Karena dia membawa dosa yang kal jibal, seperti gunung. Waqad udina, benar-benar diizinkan lil ardi, bagi bumi, apa antakula, hendaknya memakan apa ard pada man. Kemarin dia boleh jadi mulia, tapi sekarang nggak ada artinya kemuliaannya, karena mau dia, mau orang miskin, mau orang terhormat, mau orang yang hina, sama-sama dikubur di dalam tanah. Tidak berarti orang yang kaya dikubur bersamaan dengan emas-emasnya, bersamaan dengan pasir, intan, mutiara. Tidak, sama semuanya dikuburkan di tanah yang sama. Hatta tasiro, sehingga menjadi siapa manukil itu turoban, menjadi tanah, kama kana, sebagaimana olehnya ada siapa manukil. Wa yuqidahu, dan sehingga mendudukan pada manukil siapa malakani, dua malaikat, wa yas'alahu, dan sampai bertanya siapa malakani pada manukil, ama dari perkara batosathu, yang memegang pada mas apa al-yadani, dua tangan, sampai akhirnya ditanyakan apa yang dipegang oleh kedua tangannya, yang pernah dipegang, apapun itu yang pernah dipegang akan ditanyakan. Wa masad, dan berjalan ilahi kepada ma'apal qadamani, dua kaki, kemudian ditanya bagaimana dia memanfaatkan menggunakan kedua kakinya, kemana dia menggunakan kakinya, ke tempat ngaji kah, ke tempat amal solehkah, atau sebaliknya, tempat yang penuh dengan kesia-siaan, ke tempat maksiat. Wa nataqa, dan mengucapkan bi dengan ma'apa lisanu, beberapa lisan. Apa lisanu, lisan, ya. Kemudian apa yang telah terucap dari lisan-lisan kita. Wa amilathu, dan melakukan pada ma'apal jawarihu, beberapa anggota badan. Wal arkanu, dan maksudnya beberapa anggota badan. Fakhara, mendengarkan itu, yang mendengar adalah Hasan Basri. Fakhara, maka tersungkur siapa Hasan Basri, maksyian, dalam keadaan pingsan, siapa alaihi Hasan Basri. Wa toroba, dan bergetar apa al mayitu, mayit-mayitnya,
yang mendengarkan kalimat itu juga bergetar. Fauqon naksi, di dalam atasnya keranda, mimma, karena perkara samia, yang mendengarkan siapa mayit sampai bergetar. Yang melihat ya hanya Hasan Basri. Wa ansadu, dan melakukan ya membacaan syiir siapa ulama fi dzalika, di dalam itulah masalah yaqulu saut ya tadi yang fasami'a sautan minal khufrati yaqulu ama wallahi laqad nuqila ilaina, dan seterusnya. Ama wallahi law alimal anamu, ama ingatlah wallahi demi Allah, law alima, jikalau mengetahui siapa anamu manusia, lima, untuk apa, khuliqu, diciptakan siapa, anam, lama ghafalu, sungguh tidak akan lupa siapa anam, wanamu, dan tidak akan tidur siapa anam. Kita bisa tidur, kita bisa melakukan aktivitas lain, itu tidak lain tidak bukan karena kita lagi lupa terhadap apa tugas kita diciptakan. Laqad khuliqu, sungguh benar-benar diciptakan siapa anam, liyaumin, bagi hari, lawra'athu, yang jikalau melihat pada yaum apa uyunu qulubi, beberapa mata hatinya anam, saju maka akan terdiam siapa anam, saju maka akan terdiam apa anam, wahamu, dan akan susah siapa anam, mamatin, yaitu kematian ya, karena liyaumin ya nyatanya kematian ya, jadi itu badalnya yaum. Kita diciptakan ujung-ujungnya nanti adalah kematian. Jadi apa artinya kita terlalu pusing dengan wajah, apa artinya kita pusing dengan perut kita yang one pack, bulat. Nah, kalau untuk kesehatan monggo begitu. Tapi kalau body dan seterusnya, kenapa kita harus pusing-pusing itu? Karena ujung-ujungnya itu adalah makanan cacing. Yang harus kita pikirkan adalah nasib kita, badan kita, gimana agar selamat dari siksa kubur. Itu yang harus seimbang. Ya boleh kita ya menjaga kesehatan, postur tubuh, wajah kita biar glowing, tapi imbangilah dengan ingat terhadap kematian. Artinya nanti apa artinya ketampanan ketika sudah ada di dalam kubur? Begitu. Apa artinya kecantikan ketika sudah di dalam kubur? Apa artinya postur tubuh yang tinggi, pendek, yang badannya apa? Bahasanya apa? Badannya bagus. Nah, kalau sudah di dalam sispek dan seterusnya. Kalau sudah di dalam kubur. Sajwahamu mamatin summa nasrin, maka kemudian dibangunkan dari kubur, summa hasrin, maka kemudian sesudah mati dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di dalam mahsyar, watobihin, dan harinya dipermalukan. Kita akan semuanya akan dipermalukan. Karena apa? Yang selama ini ketika di dunia kita tutup rapat-rapat dari orang lain ya, bahkan kalau bisa kita sendiri pun lupa terhadap kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita, nanti akan diperlihat semuanya. Ya Allah, ya benar, saya kok pernah ngelakuin itu, harusnya jangan begitu. Tapi malu pada saat itu sudah tidak ada artinya. Wahwalin, dan beberapa kedahsyatan idhomin yang besar, kedahsyatan lain yang luar biasa, yang sudah tidak lagi ada batasannya secara kemampuan manusiawi. Di dunia apapun kebesaran yang kita lihat itu nggak ada apa-apanya daripada haulil qiyamah. Kebakaran api sebesar pun berapapun api, sungguh tidak akan ada sebesar api yang nanti akan dilihat di hari kiamat. Banjir,
kita sudah merasa banjir, wah ini gede banget, itu akan tidak ada seberapanya dibandingkan banjir keringat yang ada di Mahsyar minta misalkan. Perdesakannya manusia, kebingungannya manusia di dunia ketika tidak ada makanan, BBM naik tinggi, atau dan seterusnya yang lain ya, itu tidak akan seberapanya daripada kebingungan yang akan kita terima, kita hadapi di hari kiamat. Ahwalil kiamah itu luar biasa, besar-besar semuanya tidak terkecuali. Di dunia kita masih bisa minta tolong kepada orang lain. Di sana seorang nabi pun tidak bisa menolong. Kecuali nanti Nabi Muhammad pun juga akan menolong hanya kepada umatnya. Kita apakah nanti layak mendapatkan syafaat atau tidak, itu yang menjadi tugas kita. Gimana caranya kita selama hidup sampai mati tetap menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu usahanya ya kayak gini, kita ngaji dari malam ini saja udah berapa hadis yang kita pelajari. Itu kan Rasulullah senang. Wah, ternyata kata-kata saya dipelajari. Ternyata kata-kata saya dipakai dengan sesuai dengan yang saya inginkan, bukan untuk menghakimi orang lain. Banyak orang yang memakai Al-Quran, mengatakan ini dalil Al-Quran, mengatakan demikian untuk menghakimi orang, padahal belum tentu Al-Quran menghendaki demikian. Banyak orang yang memakai hadis Nabi untuk menghakimi orang lain, sesungguhnya belum tentu Nabi ingin. Maksudnya adalah demikian. Makanya kita ngaji dari ucapan para salafus soleh, orang-orang yang ada di zaman kurun 300 tahun dari Nabi, dari hijrah. Mereka lah salafus soleh. Berkali-kali ya saya sampaikan bahwa salah satu bukti bahwa kebenaran yang kita anut yaitu di Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini ternyata bukan cuma di Indonesia saja. Ternyata yang kita anut yaitu Asy'ariyah Maturidiyah dan Madzhabul Arba'ah secara fikih, Imam Ghazali secara tasawuf, Abul Hasan Syekh Junaid Al-Baghdadi, itu ternyata dianut oleh hampir seluruh dunia kecuali Saudi Arabia. Zaman itu berkembang Islam zaman Sayyidina Umar kan gitu. Sayyidina Umar itu sampai ke Mesir, sampai ke Afrika sana. Kemudian sesudah itu ada Muawiyah dan Abbasiyah pun juga sampai ke Andalusi, ya kan? Muawiyah sampai ke Andalusi. Tentu yang berkembang di sana, paham yang berkembang di sana adalah paham-paham yang waktu itu zaman para sahabat. Nggak mungkin akan berubah. Nyatanya sampai dengan sekarang, ya ada berapa ratus tuh, ada 70 tahunan. Bahkan hampir 100 tahun berkuasa di Saudi pun tidak berkembang kecuali ya sesuatu yang kecil. Tetap yang mayoritas atau yang kita kenal dengan as-sawadul a'dham itu yang sudah tidak berubah sampai dengan sekarang, menjadi mayoritas di seluruh dunia. Boleh dicek di Google itu, ChatGPT juga boleh. Siapa as-sawadul a'dham, berapa persentase dan seterusnya. Ya. Wa ahwalin nidhamin yaumil hasyri, untuk hari mahsyar, dikumpulkan di mahsyar. Qad amilat, benar-benar beramal siapa unasun, manusia. Untuk hari mahsyar manusia beramal. Selamat, biar selamat ya kita harus beramal yang menyelamatkan kita di yaumil hasyri gitu. Fasallu, maka salatlah kalian, mimma khafatihi, dari takut pada yaumil mahsyar, wasomu, dan berpuasalah kalian. Nah, kita diperintahkan untuk sholat puasa tentu demi keselamatan kita di hari mahsyar. Wa nahnu, bermula kita itu idza umirna, di dalam ketika diperintah siapa kita, onuhina, atau dilarang siapa kita. Kita ketika diperintah, kita dilarang,
Itu ke ahlil kahfi seperti ahlil kahfi. Aiqadhin, nyatanya beberapa orang yang bangun terjaga, aiqadhin nyatanya orang-orang yang terjaga, wa niyamin dan orang-orang yang tidur. Banyak di antara kita ada orang yang melek dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, ada pula yang tidur, artinya nggak peduli ya diperintah atau enggak, dia mah hidup sesuai dengan keinginannya dia. Itu adalah orang-orang yang tidur. Tapi kalau orang yang melek tahu bahwa kita hidup itu ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang harus kita jauhi, maka kita berarti termasuk orang yang terjaga. Fastik itu, maka bangunlah kalian, rahimakum, semoga merahmati pada kalian siapa Allah min hadhir raqdati, dari inilah tidur di dunia, tidur dari dari menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wa aitu, dan bersiap-siaplah kalian, laha, karena hadhihi raqdah, al-a'mala, pada beberapa amal as-solihata, yang soleh. Maka persiapkan kita untuk akhirat dengan amal-amal baik, ma'itimadikum, beserta bersandarnya kalian, ala afillahi, atas pengampunan Allah. Wala tatamannau, dan janganlah mengharap siapa kalian, manazilal abdur, pada beberapa derajatnya orang-orang yang baik. Jangan kita berandai-andai, wah kita insya Allah termasuk orang yang baik sehingga bersantai-santai. Bukan demikian. Kita melihat kepada orang yang baik adalah agar kita berusaha untuk menjadi golongan mereka, meniru mereka. Siapa abror? Oh, orang yang sholat malam. Siapa abror? Orang yang berpuasa siang. Siapa abror? Yang menjalankan setiap yang diperintahkan Allah. Siapa abror? Orang yang menjauhi setiap yang dilarang. Kita tiru, ayo kita menuju ke sana. Tapi jangan pernah merasa diri kita sudah termasuk al-abror. Wahadukum, bermula salah satu dari kalian itu muqimun, menetapi, alal auzar, atas beberapa dosa. Kita berharap, kita berusaha, kita paling kita masih tergolong orang baik lah. Tapi dia sambil berbicara demikian menetapi sebuah dosa. Wa ansadu, dan menyairkan, siapa ulama, tazawwad min hayatika lil ma'adi, tazawwad, berbekalah kamu min hayatika, dari hidupmu. Kita hidup untuk mencari bekal, lil ma'ati, untuk akhirat. Waqum, dan berdirilah kamu lillahi, karena Allah. Wa'mal, dan beramalah kamu khairazadin, dengan sebaik-baiknya bekal. Ayo kita bangkit, ayo kita semangat mencari, mengumpulkan bekal yang terbaik untuk kita menghadapi akhirat. Wala tadlub, dan janganlah mencari siapa kamu minat dunia, dari dunia, kasiron, dengan banyak. Jangan hanya memikirkan dunia yang banyak, bukan tentang itu. Fa innal mala, maka sesungguhnya harta itu yujma'u, dikumpulkan apa, mal, linafati, untuk habis. Karena seberapapun kita mengumpulkan harta, pada atas pasti akan habis. Kalaupun tidak habis, pasti akan kita tinggalkan. Kalaupun sampai kita meninggalkan harta banyak, kita meninggal, malah memperberat hisab. Atardo, apakah ridho siapa kamu, antakuna, pada hendaknya ada siapa kamu itu, rafiqo qaumin, temannya kaum. Apakah kita ikhlas ridho kalau kita itu jadi temannya golongan, lahum, yang itu tetap bagi kaum, zadun, bermula bekal, wa anta, bermula kamu itu, biwiri zadin, dengan tanpa bekal. Apakah kita ikhlas kita ada berteman dengan orang-orang yang lain tapi dia punya bekal, kita tidak. Waqala, dan berkata siapa akhir, orang lain, tazawwad, berbekalah kamu minat dunia, dari dunia, fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu, rahilun, orang yang pergi. Wasari, dan bersegeralah kamu, ilal khairati, kepada kebaikan, fiman, di dalam golongan orang, yusari'u, yang bersegera, siapa man, ilal akhirah, maksudnya ya, kita itu mau pergi, ayo kita cari bekal sebanyak-banyaknya ya, jangan kendor kalau ketika di hadapan kita ada kebaikan. Lakukan walaupun sekecil apapun kebaikan, karena kita tidak tahu mana yang bikin Allah ridho. Famal malu, maka tidak ada bermula harta. Famal malu wal ahluna illa wati'atun,
wala budda yauman an turaddal wada'i'u famal malu, maka tidak ada bermula harta, wal ahluna dan para keluarga itu, illa wadi'atun, kecuali titipan. Tidaklah harta dan keluarga kita kecuali itu hanya titipan Allah semata. Wala budda, dan tidak bisa tidak, yauman, di dalam hari ini, anturadda, hendaknya dikembalikan apa, al wada'i'u, beberapa titipan. Mau kita ya mendahului titipan kita, atau mereka yang diambil mendahului kita, semuanya sama saja. Mau harta mau keluarga itu hanya sekedar titipan yang suatu saat nanti akan berpisah. Al mautu, bermula mati itu, bahrun, lautan, maujuhu, yang bermula ombaknya, bahrun itu, tafihun, menabrak, ya, menempak, menampak, apa tuh nampak, menghantam itu, tafihun, yang menghantam, yaghriqu, yang tenggelam, fi, di dalam, mauj, apa, fi, di dalam bahar, siapa, rajul, laki-laki, as-sabihu, ya, as-sabihu, yang berenang, siapa, rajul. Ma yanfa'u, tidaklah bermanfaat al insana, pada manusia, fi qabri, di dalam kuburannya insan, illa tuqo, kecuali ketakwaan, wal amalu, dan amal as-sholihu, yang soleh. Tidaklah bermanfaat bagi kita di dalam kuburan kita kecuali ketakwaan dan amal yang soleh. Babu maja'a fi dhaqtatil qabri, membahas tentang menghimpitnya kuburan, wa in kana sahibuhu sholihan, meskipun orangnya soleh. Wallahu a'lam bishawab. Lisalamatina wa lisalamati ahli baitina min afati dunya wal akhirah wa min adzabil qabri, wa yahsyuruna wa iyyahum tahta syafaati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi barakati ma qara'nahu min hadzal kitab Tadhkiratul Qurtubi, anna Allah yanfa'una bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما حييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتون ولا طول ولا مضل ولا مغير ولا مبدل، وأنت اسمنا عليم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا
غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا اللهم يسر لنا متابعتهم وأدم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم واعصرنا في زمرتهم واهدنا هداهم وسلنا طريق هداهم اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت